di mana semua program manajer atau kepala divisi ICW ikut gabung. Dan saya kira menurut kami ini yang akan yang berpotensi menjadikan negara gagal dalam menjalankan amanat konstitusi, menyediakan mewujudkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa korupsi sudah merusak hampir semua sendi bisa di politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Dan kalau kita menyitir pendapat senior atas, korupsi di Indonesia katanya sudah masuk stadium 3, stadium gawat darurat. Dan korupsi tidak hanya terjadi di sektor-sektor politik, bahkan di sektor-sektor yang mestinya menjadi tempat terdepan untuk melawan korupsi seperti sektor keagamaan, pendidikan dan lain sebagainya. Bahkan terakhir data ICW memperlihatkan bahwa korupsi sudah menyebar kemana-mana. Tahun 2013 tren pemberantasan korupsi ICW mencatat paling tidak sekitar 98% kasus korupsi ternyata juga terjadi di daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, kalau ini tidak ada yang mencegah, kalau ini tidak ada yang melawan, saya kira sekali lagi korupsi ini bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang gagal. Momentumnya sekarang pemilu legislatif sudah lewat dan ada pemilu presiden dan wakil presiden. Ini bisa menjadi titik balik kita. Apakah kita bisa menjadi lolos dari negara gagal menjadi negara yang berhasil atau makin terpuruk? Makanya kemudian kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya punya visi yang bagus terkait dengan pemberantasan korupsi, walaupun kalau dilihat visi-visi yang diserahkan oleh dua kandidat umumnya juga tidak terlalu komprehensif, tapi juga kami berharap calon presiden dan wakil presiden yang akan datang adalah mereka yang punya track record yang bagus, termasuk memiliki roadmap pemberantasan korupsi yang jelas, sehingga pemberantasan korupsi menjadi lebih terarah dan Indonesia bisa bebas paling tidak berkurang dari praktek korupsi. Nah, kami sendiri dalam beberapa waktu terakhir memang merumuskan beberapa usulan terkait pemberantasan korupsi untuk capres dan cawapres. Selain memang ini bisa dipakai oleh pasangan manapun, dari dua pasangan bisa nomor 1 atau nomor 2, gitu ya, untuk melengkapi visi-visi mereka yang menurut kami memang juga punya banyak bolong-bolongnya. Jadi hari ini memang kami lebih banyak memberikan usulan-usulan, ya, untuk kemudian kami berharap ketika presiden dan wakil presiden terpilih ini bisa dipakai untuk membantu memperkuat visi-visi yang sudah dibuat sebelumnya. Namun kami ada 5 problem pokok yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia. Pertama, korupsi yang berkaitan dengan penegak hukum. Kita tahu institusi-institusi penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, sekarang masih belum bisa diharapkan perannya dalam pemberantasan korupsi secara optimal. Ada banyak penyebab, antara lain memang problem di internal dua institusi tersebut. Yang lain juga yang menjadi masalah besar adalah korupsi politik. Ya, kita tahu orang-orang yang punya kekuasaan politik justru menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Nah, problem yang lain adalah korupsi birokrasi yang umumnya merupakan turunan dari korupsi politik. Birokrasi dijadikan sebagai operator bagi politisi untuk menjalankan perintah-perintah koruptif mereka. Selain itu memang birokrasi sendiri kerap secara otonom melakukan praktek korupsi, terutama korupsi yang kecil-kecilan. Yang lain juga yang menjadi perhatian kami adalah korupsi di sektor penerimaan negara. Ini juga yang tadi beberapa kali disebutkan oleh Mas Bambang Wijoyanto, sektor pajak, sektor pertambangan dan sebagainya. Terakhir yang juga menjadi concern kami adalah pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik. Nah, saya kira untuk hal-hal yang detailnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Saya kira sebagai pengantar cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu pengantar dari koordinator ICW.